Selamat pagi Mas Alim, perkenalkan saya Mazaya Shfa Azahra. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus Reza di PT Solusi Digital Nusantara berdasarkan konsep-konsep dalam manajemen sumber daya manusia. Sesuai ketentuan soal, 2 digit terakhir NIM saya itu 54. Jadi angka yang saya gunakan dalam analisis ini adalah customer retention rate-nya sebesar 54%. Baik, saya akan langsung masuk ke pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi. Oke, untuk nomor 1, proses rekrutmen dan seleksi. Kalau saya lihat dari kasus ini, permasalahan sebenarnya tuh udah mulai kelihatan sejak proses rekrutmen. Reza tuh memang direkrutnya kan melalui jalur referral dari seorang sales director. Sebenarnya referral tuh bukan hal yang salah, karena kan banyak juga perusahaan yang pakai cara tersebut untuk dapetin kandidat yang potensial. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah karena Reza tuh nggak melalui proses seleksi yang sama kayak kandidat lainnya. Akibatnya perusahaan tuh nggak punya kesempatan untuk menilai kompetensi atau kesesuaian karakter Reza secara objektif. Padahal posisi yang berhubungan sama data pelanggan tuh membutuhkan orang yang nggak cuma kompeten tapi juga punya integritas yang tinggi. Nah, kondisi seperti ini tuh juga dapat menimbulkan kesan kalau rekrutmen itu kurang adil bagi kandidat yang lain karena harus ngikutin seluruh tahapan seleksi. Dan menurut saya, perusahaan juga tetap boleh nerima kandidat dari jalur referral, tapi proses seleksinya harus tetap sama. Misalnya kayak melalui tes kompetensi atau behavioral interview, tes integritas, dan pengecekan referensi kerja. Dengan hal seperti itu, keputusan perekrutan tuh benar-benar bisa didasarkan sama kemampuan kandidat, bukan karena hubungan personal. Jadi menurut saya permasalahan utamanya bukan di referral, tapi karena perusahaannya tuh nggak menerapkan proses seleksi yang objektif kepada semua kandidat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai training and development. Nah, menurut saya onboarding yang diberikan ke Reza itu masih belum cukup. Karena dalam kasus ini dijelasinnya bahwa onboardingnya tuh cuma dilakukan selama sehari doang dan lebih berisi orientasi umum. Padahal kalau sebagai customer success specialist, si Reza ini bertanggung jawab untuk mengelola data pelanggan, terus menggunakan sistem CRM sama membuat laporan customer retention. Tanggung jawab seperti itu kan membutuhkan pemahaman yang baik mengenai SOP dan juga etika kerja. Nah, kalau hanya diberikan orientasi singkat, ada kemungkinan kalau karyawannya tuh belum benar-benar memahami prosedur yang harus dijalankan. Jadi karena itu, perusahaan harusnya memberikan pelatihan yang lebih lengkap, misalnya mengenai penggunaan CRM, terus kayak standar pelaporan data, kepatuhan terhadap SOP, sama etika dalam mengelola data pelanggan. Nah, selain onboarding juga perusahaan tuh harus perlu mengadakan pelatihan secara berkala atau refresh training supaya seluruh karyawannya tuh selalu memahami prosedur yang berlaku dan mengetahui kalau misalkan ada perubahan kebijakan. Memang kurangnya pelatihan bukan berarti membenarkan tindakan Reza, tapi perusahaan tuh juga punya tanggung jawab untuk membekali karyawannya dengan pengetahuan sama pemahaman yang cukup sejak awal, agar resiko kesalahan atau penyimpangan tuh dapat diminimalkan, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan ngebahas mengenai performance management. Nah, kalau yang saya lihat kan kelemahan terbesar dari perusahaan tuh ada di sistem penilaian kinerjanya. Nah, selama ini kan perusahaan cuma pakai customer retention rate sebagai indikator utama untuk menilai performance si Reza. Nah, akibatnya perusahaan tuh kayak terlalu fokus sama hasil akhir tanpa ngelihat apakah proses untuk mencapai hasil tersebut tuh udah dilakukan dengan benar. Nah, hal ini tuh juga kelihatan pas Reza selama 3 tahun tuh selalu dapetin penilaian exceeds expectation karena retention rate dia tuh tinggi. Tapi setelah dilakukan audit, ternyata ditemukan pelanggan yang udah nggak aktif lebih dari 4 bulan tapi masih tercatat sebagai pelanggan retain. Nah, artinya angka yang kelihatan bagus tuh belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan menurut saya kondisi ini juga sesuai sama konsep Goodhart's Law, yaitu ketika sesuatu indikator dijadikan target utama,
indikator tersebut justru kehilangan fungsinya sebagai alat ukur. Selain itu perusahaan juga mengalami measurement bias karena bergantung cuman ke satu KPI aja. Dan menurut saya sistem penilaian kinerja sebaiknya nggak cuma ngelihat dari retention rate, tapi juga mempertimbangkan kepuasan pelanggan, terus hasil audit data, kepatuhan terhadap SOP, kerjasama tim, sama integritas karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai compensation and benefit. Nah, kalau saya lihat dari kasus ini, sistem bonus yang diterapin perusahaan juga ikut jadi penyebab munculnya masalah. Dalam kasus ini kan dijelasin kalau bonus Reza itu dihitung berdasarkan customer retention rate, yang artinya semakin tinggi retention rate yang dicapai, semakin besar bonus yang diterima. Nah, sistem kayak gini tuh memang bisa meningkatkan motivasi kerja, tapi di sisi lain sistem ini tuh juga bisa membuat karyawan terlalu fokus ngejar angka dibandingkan kualitas pekerjaan. Karena kondisi ini tuh dikenal sebagai gaming the metric, yaitu ketika seseorang lebih berusaha memperbaiki indikator daripada memperbaiki kinerja yang sebenarnya. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya moral hazard, yaitu ketika seseorang mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, kayak memperoleh bonus yang lebih besar tapi justru ngerugiin perusahaan karena data yang digunakan tuh jadi nggak akurat. Dan menurut saya perusahaan tuh sebaiknya nggak menjadikan retention rate sebagai satu-satunya dasar pemberian bonus, dan bonus tuh bisa dihitung dari beberapa aspek kayak retention rate, kepuasan pelanggan, hasil audit data, kepatuhan terhadap SOP, dan perilaku kerja. Nah, dengan adanya hal seperti itu, karyawan tuh nggak cuma terdorong untuk mencapai target, tapi juga tetap menjaga integritas dan kualitas pekerjaan mereka. Next, yang kelima itu adalah career development atau succession planning. Nah, kalau saya yang jadi HR, saya mungkin akan nunda promosi Reza ini sampai proses investigasinya tuh benar-benar selesai. Karena menurut saya promosi jabatan tuh kan nggak cuman ngelihat dari pencapaian target aja, tapi juga harus mempertimbangkan integritas karyawan, terus cara ngambil keputusan, dan juga kesiapan seseorang tuh untuk jadi pemimpin. Nah, di kasus ini kan terdapat dugaan kalau si Reza ini minta 2 staf junior untuk menunda perubahan status pelanggan agar retention rate tetap terlihat tinggi. Nah, kalau dugaan tersebut benar, berarti ada masalah dalam kepemimpinannya, karena kan seorang pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik kepada timnya. Tapi saya juga nggak setuju kalau promosi langsung dibatalin tanpa investigasi, karena perusahaan tetap harus memberikan kesempatan ke Reza untuk jelasin tindakannya dan mastiin semua keputusan yang diambil tuh berdasarkan bukti yang ada. Jadi menurut saya langkah yang paling tepat adalah menunda promosi terlebih dahulu, dan setelah hasil investigasi keluar, perusahaan baru bisa nentuin apakah si Reza ini layak untuk dipromosikan, perlu menjalani pembinaan, atau misalkan diberikan sanksi yang sesuai setelah hasil pemeriksaan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai HR Analytics. Menurut saya kasus ini tuh menunjukkan kalau pemanfaatan HR Analytics di perusahaan itu masih belum maksimal, karena adanya dugaan manipulasi data baru diketahui ketika audit itu dilakukan menjelang promosi. Padahal kalau ada data yang dipantau secara rutin, penyimpangan tersebut tuh mungkin bisa diketahui lebih awal. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menghubungkan data CRM dengan aktivitas pelanggan. Jadi apabila ada pelanggan yang udah nggak aktif lebih dari 4 bulan tapi masih tercatat sebagai pelanggan retain, sistem tuh dapat memberikan notifikasi otomatis kepada HR atau manajemen untuk segera melakukan pengecekan. Selain itu, perusahaan juga dapat membuat dashboard yang menampilkan perbandingan antara retention rate dengan aktivitas pelanggan yang sebenarnya. Nah, kalau ada hal seperti itu, misalkan ada data yang nggak wajar, perusahaan tuh bisa langsung nge-audit tanpa harus nunggu proses promosi. Tapi penggunaan HR Analytics tuh juga harus memperhatikan etika,
Perusahaan cuma boleh pakai data yang berkaitan sama pekerjaan dan harus terbuka sama karyawannya mengenai tujuan penggunaan data tersebut. Menurut saya, HR Analytics harusnya menjadi alat untuk membantu pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, bukan untuk mengawasi kehidupan pribadi karyawan. Next, saya akan bahas mengenai industrial relation. Menurut saya, kalau perusahaan mau memberikan sanksi kepada Reza, prosesnya harus secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tuh nggak boleh langsung ngambil keputusan cuma berdasarkan dugaan, tapi harus melakukan investigasi terlebih dahulu untuk mastiin seluruh fakta yang ada. Nah, investigasi tersebut tuh dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil audit CRM, terus riwayat perubahan data pelanggan, serta meminta keterangan dari Rezanya sendiri dan juga 2 staf junior yang terlibat. Setelah itu, Reza juga harus diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dibalik tindakannya tersebut, sehingga perusahaan tuh dapat mengambil keputusan secara objektif. Nah, apabila terbukti melakukan pelanggaran, perusahaan dapat memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, mulai dari contohnya pembinaan, surat peringatan, atau tindakan yang lebih tegas kalau pelanggaran tersebut tuh memang tergolong berat dan sesuai dengan peraturan perusahaan serta ketentuan ketenagakerjaan. Dan menurut saya proses ini tuh penting karena perusahaan tuh tetap bisa menegakkan disiplin kerja tanpa mengabaikan hak-hak karyawan. Next, ke nomor 8, itu saya akan kasih rekomendasi kalau saya di posisi HR. Nah, langkah yang pertama, saya akan melakukan penundaan promosi Reza sampai investigasinya tuh selesai. Karena menurut saya keputusan ini tuh paling tepat. Soalnya perusahaan kan belum punya kepastian apakah si Reza ini benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. Nah, apabila hasil investigasinya membuktikan bahwa Reza sengaja memanipulasi data demi mempertahankan retention rate, maka perusahaan tuh perlu memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Reza juga perlu mengikuti pembinaan mengenai etika kerja, kepatuhan terhadap SOP, dan juga kepemimpinan sebelum dia dipertimbangkan kembali untuk promosi. Nah, untuk 2 staf juniornya, saya nggak menyarankan hukuman yang terlalu berat karena mereka kan berada di bawah tekanan si Reza atau atasan ini. Tapi mereka perlu tetap untuk diberikan pembinaan supaya kedepannya berani untuk menyampaikan keberatan atau melaporkan apabila dapat instruksi yang bertentangan dengan aturan perusahaan. Selain untuk menyelesaikan kasus ini, perusahaan tuh juga harus memperbaiki sistemnya. Menurut saya, proses rekrutmennya harus lebih objektif, onboardingnya harus diperkuat, sistem penilaian kinerja dan bonusnya nggak cuma bergantung pada retention rate aja. Audit data juga harus dilakukan secara berkala melalui HR Analytics, dan perusahaan juga perlu menyediakan whistleblowing system, yaitu saluran pelaporan yang aman agar karyawan tuh dapat melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut mendapat tekanan dari atasan. Seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan memberikan pendapat pribadi saya. Jadi kalau saya ada di posisi 2 staf junior tersebut, mungkin saya juga bakal ngerasa bingung. Karena kan di satu sisi, saya juga harus nghormatin dan juga ngikutin arahan atasan. Tapi di sisi lain, saya juga tahu nih kalau memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan perusahaan. Kalau situasi ini baru pertama kali terjadi, saya mungkin akan coba tanya terlebih dahulu sama atasan mengenai alasan kenapa status pelanggan diminta untuk ditunda. Saya tuh juga mau mastiin apakah emang ada prosedur tertentu yang belum saya pahami atau hanya keputusan pribadi dari atasan. Tapi kalau saya tahu bahwa tujuan sebenarnya itu untuk mempertahankan angka retention rate untuk supaya terlihat lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya, saya mungkin akan menyampaikan keberatan saya secara baik-baik kepada atasan saya. Nah, kalau praktik tersebut tetap dilakukan, saya yakin tindakan tersebut melanggar aturan perusahaan pastinya, dan saya akan melaporkannya melalui HR atau whistleblowing system apabila tersedia.
Dan menurut saya pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini tuh, kalau pencapaian target itu emang penting, tapi cara untuk mencapai target tersebut juga harus sesuai dengan aturan dan juga etika yang ada. Integritas tuh harus tetap menjadi dasar setiap keputusan agar perusahaan dapat berkembang secara sehat. Dan sebagai penutup, saya menyimpulkan kalau kasus Reza tuh nggak disebabkan oleh kesalahan individu, tapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem perusahaan, mulai dari proses rekrutmennya, terus pelatihan, penilaian kinerja, sistem kompensasi, sama pengawasan melalui HR Analytics. Mungkin sampai sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih.